Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mujadid Alfani, NPM 18114 dari sesi Rabu Meja 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4, yaitu tentang analisis regresi dan korelasi. Analisis regresi tersendiri itu merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Nah, di sini itu analisis regresi dibagi menjadi dua, yaitu independent variable dan juga dependent variable. Independent variable itu sendiri itu artinya yaitu variabel bebas. Dan yang kedua itu dependent variable ada terikat. Nah, variabel bebas ini yang akan mempengaruhi variabel terikat ini. Nah, terikat ini akan dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, yang kedua ada analisis korelasi. Analisis korelasi sendiri itu merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Dua variabel ini apa aja? Yaitu ada independent variable, yaitu bebas, dan juga dependent variable, yaitu terikat. Di sini ada rumus-rumus dari analisis korelasi dan juga regresi. Yang pertama ada rumus korelasi. Mencari rumus R sama dengan N sigma XI kali YI kurangi buka kurung sigma XI tutup kurung dikali sigma YI per akar kurawal N sigma XI pangkat 2 kurangi buka kurung sigma XI tutup kurung pangkat 2 kurawal lagi N sigma YI pangkat 2 min buka kurung sigma YI pangkat 2. Di sini ada X ini variabel bebas, Y-nya ini variabel terikat. Di sini ada rumus dari regresi, analisis regresi, yaitu ini bisa dilihat. Ya, di sini ada A dan juga B. Setelah mencari A dan B, nantinya akan dimasukkan untuk mencari Y sama dengan A plus BX. Kegunaan dari analisis regresi sendiri. Yang pertama itu untuk memperoleh suatu persamaan garis yang menunjukkan persamaan hubungan antara dua variabel, yang variabel bebas dan juga terikat tadi. Persamaan garis yang diperoleh disebut persamaan regresi, makanya kenapa disebut dengan analisis regresi. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan tiap unit variabel bebas terhadap perubahan variabel terikatnya. Jadi, setiap unit bebas itu akan mempengaruhi perubahan dari variabel terikatnya. Yang ketiga, untuk menaksir nilai variabel terikat Y berdasarkan variabel X yang nilainya telah diketahui. Jadi X-nya diketahui, nah nantinya juga akan menaksir nilai Y-nya ini. Kemudian masuk ke laporan. Ini laporannya saya ambil dari jurnal yang telah di ACC. Yang pertama, ada pengumpulan data, yaitu identifikasi variabel. Yang pertama ada variabel terikat. Variabel terikat di sini itu variabel yang nantinya akan dipengaruhi oleh variabel bebas ini. Nah, dalam hal ini variabel terikatnya yaitu volume penjualan. Dan yang kedua ada variabel bebas. Variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi variabel terikat ini, yang akan mempengaruhi ini nanti. Nah, di sini variabel bebasnya itu yaitu biaya promosi. Lanjut, di sini ada studi kasus. Saya mengambil dari jurnal yaitu di perusahaan depot air di Jalan Perwira 2, Pulau Brayan, Bengkel, Medan. Di sini itu melakukan sebuah analisis pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan. Ada soalnya, maka apakah terdapat hubungan korelasi antara variabel volume penjualan dengan biaya promosi? Jika ada, bagaimana arah dan besarnya hubungan korelasi? Yang kedua ada bagaimana pengaruh hubungan variabel volume penjualan dengan biaya promosi. Di sini ada tabel pengumpulan data. Di sini tabelnya itu diperoleh dari jurnal yang telah di ACC tadi.
bisa dilihat. Langsung saja masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini ada perhitungan manual, variabel biaya promosi dengan volume penjualan. Tabel 2.1. Di sini biaya promosinya XI, volume penjualnya yaitu YI. Masuk ke Excel, nanti ditotal, kemudian dimasukkan sini lagi. Masuk ke rumus, ini diperoleh dari ini sigma XI. Sigma YI diperoleh dari sigma YI. Ini diperoleh dari sigma XI dikali YI. Ini diperoleh dari semua di total dulu terus kemudian dipangkatkan. Nah ini diperoleh dari ini. Sigma YI kuadrat diperoleh dari ini. Masuk ke rumus sampai menemukan hasil 0,9313. Jadi kesimpulannya nilai koefisien korelasi bernilai positif. Ini kan nilainya positif. Nah, artinya bahwa semakin tinggi volume penjualan, maka tidak akan mempengaruhi bertambahnya biaya promosi dengan persentase sebesar 0,93%. Adapun yaitu regresi. Rumusnya yang telah saya jelaskan tadi di awal, di sini, setelah ditotal semua, hasilnya mendapatkan 45080,2. Nah, yang B dapat 1,25034. Dimasukkan A dan juga B-nya. Di sini menjadi Y sama dengan A plus BX sama dengan 45080,2 min 1,25034X. Adapun periodnya, parameter bisa dilihat sesuai dengan modul 4. Langsung saja ke output. Nah, ini bisa dicocokkan. Langsung saja masuk ke aplikasi Start Graphic. Yang pertama yaitu relate, kemudian multiple factor, adapun korelasi. Apakah benar cek korelasi dulu? Ya, korelasi dulu. Berarti relate, multifaktor, terus langsung ini mencari R-nya, diklik dua-duanya, kemudian di OK. Oke. Klik yang korelasi saja. Nah, ini outputnya bisa dilihat di Apres, sama ini sudah saya print out. Terus yang kedua yaitu masuk, ini ada analisisnya. Jika nilai p-value lebih besar dari 0,05 sama dengan 0, ini kan p-value-nya 0. Nah, maka H0 ditolak. Artinya terdapat hubungan korelasi antara variabel volume penjualan dengan variabel biaya promosi. Antara variabel volume penjualan dengan variabel promosi ini menghasilkan korelasi. Ini korelasinya. 0,9313. Yang artinya angka positifnya itu menunjukkan searah atau berbanding lurus antara volume penjualan dan biaya promosi. Dan menunjukkan kuatnya korelasi antara volume penjualan dan biaya promosi. Nilainya lebih besar sama dengan 0,5. Terus masuk ke regresi.
Nah, di sini ada hipotesisnya yaitu H0 tidak ada hubungan korelasi antara variabel volume penjualan dengan biaya promosi. Yang ini ada hubungan H1. Langsung saja masuk ke simple regression. Di sini simple regression ini mencari hubungannya dua variabel ini, volume penjualan juga biaya promosi. Langsung saja masuk ke aplikasi StatGraphic dengan klik Relates, One Factor, Simple Regression. Yang pertama ada Y-nya kan volume penjualan, terus biaya promosi ini X. Langsung saja di OK. Linear, klik analisis summary saja. Nah, ini bisa dilihat p-value-nya 0, 0. Ini sudah saya masukkan di sini. Ini. Intercept-nya 450, 80,2. Ini. Dan juga lain-lainnya sama seperti yang ada di bawahnya. Analisisnya berdasarkan output di atas diperoleh nilai intercept-nya ini intercept A sebesar 450, 80,2. Ini sedangkan nilai slope-nya yang B ini 1,25034. Nih, sehingga diperoleh model regresi Y sama dengan ini A plus BX. Karena p-value-nya kurang dari 0,05 yaitu sama dengan 0,00, maka H0-nya ditolak sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh variabel volume dengan penjualan pengamatan dengan variabel biaya promosi. Ini ANOVA-nya yang analisis summary yang bawahnya ini. Sudah saya masukkan di sini. Nah, ini dari hasil ANOVA terdapat nilai F. F-nya ini 117,71. Bisa dilihat di sini. Ini F ratio. Dengan tingkat signifikansi atau p-value 0,00 karena p-value-nya kurang dari 0,05, maka regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi tingkat biaya promosi. Ini model summary-nya. Bisa dilihat di sini. Ini. Terus, adapun ini kesimpulan dari di sini di atas. Adapun kesimpulan volume penjualan dengan biaya promosi. Nilai p-value lebih besar 0,05 sama dengan ini kan hasil p-value-nya 0,000 lebih besar daripada 0, maka H0 ditolak. Artinya terdapat hubungan korelasi antara variabel volume penjualan dengan variabel biaya promosi. Nah, antara variabel volume penjualan dengan variabel biaya promosi menghasilkan korelasi yang ada di atas tadi 0,9313. Nah, artinya angka positifnya itu menunjukkan searah berbanding lurus antara volume penjualan dan biaya promosi. Dan menunjukkan kuatnya korelasi antara volume penjualan dan biaya promosi. Sedangkan nilai intercept A ini dapatkan hasil yang ini, yang slope-nya ini. Sehingga model regresinya Y sama dengan A plus BX. Sekian dari saya, Ahmad Mujadid Alfani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melakukan ujian global untuk laboratorium statistik industri. Saya akan membahas tentang uji validitas dan reliabilitas. Saya Masih Akbar Mutamin, NPM 17 dari Teknik Industri. Jadi uji validitas adalah uji tentang kemampuan suatu kuesioner benar-benar dapat mengukur apa yang ingin diukur, sejauh mana kuesioner itu mengukur. Sedangkan uji reliabilitas adalah uji untuk menentukan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jadi fungsi uji validitas dan reliabilitas ini adalah untuk
semakin menambah keyakinan kuesioner agar dapat dipercaya. Ya, variabel terikat yang digunakan adalah nilai skala Likert atau nilai kuesioner dari 1 sampai 5, di mana 1 adalah sangat tidak setuju dan 5 adalah tidak sangat setuju. Untuk ketiga, biasa saja. Variabel terikat adalah variabel yang perubahannya dipengaruhi variabel lain. Sementara variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, yang berpengaruh adalah responden. Studi kasus yang saya ambil adalah mahasiswi melakukan riset untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan kepuasan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Konimex. Jadi, beberapa karyawan diberikan kuesioner untuk mengisi pendapat mereka terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi lingkungan kerja dan kepuasan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Variabel yang saya gunakan ada 15, diambil dari lampiran. Ada nyaman dengan keamanan, menjalin hubungan baik, fasilitas yang disediakan, nyaman dengan suasana kerja, perlakuan adil, kelayakan gaji, meningkatkan motivasi, kompensasi tidak selalu berupa gaji, sistem kompensasi telah sesuai, bonus yang diberikan perusahaan sesuai, berusaha memperbaiki kesalahan, selalu berusaha mencapai target kerja, menyelesaikan pekerjaan lebih dari yang ditargetkan, mempunyai tanggung jawab dan komitmen dalam bekerja, memiliki pengetahuan atas pekerjaan yang dilakukan. Itu semua cuma 15 yang dikategorikan menjadi 3: lingkungan kerja, kepuasan kompensasi, dan kinerja karyawan. Dari total 49 responden didapatkan data berikut yang akan saya simbolkan agar tidak memakan tempat. Jadi, dari hasil pengumpulan data ini digunakan ke aplikasi StatGraphic. Dari aplikasi StatGraphic, caranya untuk melakukan uji reliabilitas dan validitas adalah describe, multivariate methods, ada item reliability analysis. Ya, kita masukkan semuanya, kita pencet OK, standar alpha, hanya analisis summary saja. Nah, setelah itu muncul item reliability analysis yang munculkan variabel, jumlah n-nya, rata-ratanya, dan standar deviasi. Di bawah ini yang kita butuhkan adalah ini alpha sebesar 0,953 dan item total correlation sebagai berikut. Setelah didapatkan, kita hitung manual dulu terlebih dahulu. Kita dapat mencari rata-rata, standar deviasi, scale mean if item related. Setelah itu kita cari R tabel, dimana kalau R hitung lebih dari R tabel, item tersebut valid. Kalau R hitung kurang dari R tabel, item tersebut tidak valid. Dari R tabel yang didapatkan, N-nya adalah 49, dari 49 koresponden didapatkan 47, R tabelnya didapatkan 0,2816. 0,2816 ini kita analisis variabel yang valid, di mana variabel yang valid adalah R hitungnya harus lebih dari R tabel. Di sini bisa kita lihat 0,28. Kita lihat tadi tetap dari sini tidak ada yang tidak valid, di mana semua jumlahnya melebihi R tabel yaitu 0,2. Setelah itu uji reliabilitas.
menggunakan cross 0,95 tadi, dimana 0,95 tadi melebihi 0,28. Jadi data yang diambil ini reliable. Kita masukkan ke dalam kesimpulan ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, data yang diambil merupakan data yang valid dan reliable sehingga dapat diteruskan untuk penganalisaan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.